Yang pertama saya harus bilang jurusan arsitektur itu jurusan yang berbahaya. Berbahaya dalam artian kalau misalnya nggak bener-bener serius ingin jadi arsitek, biasanya Anda mengalami kebosanan, Anda mengalami stres, bisa jadi Anda mengalami kebotakan dini gitu ya. Ini mimpi dari awal ketika kuliah. Jadi sebenarnya cita-cita bukan arsitek, tapi memang seperti terjerumus masuk ke kampus arsitektur, belajar, terus ternyata di kampus arsitektur saya punya pengalaman berkenalan dengan banyak arsitek. Nah, saya mulai bisa melihat bagaimana mereka hidup, arsitek itu tendensinya seperti apa sih yang ada di kehidupannya arsitek sehari-hari, dan saya pikir bidang ini menyenangkan. Sama seperti fashion designer, sama seperti orang-orang kreatif lainnya lah ya. Dan dari situ saya mulai merasa oke, ini bidang saya, dan itu saya masuk kuliah tahun 2003, tahun 2005 tuh saya pertama kali nulis nama Studio Denny Setiawan. Jadi di kertas tugas saya tulis gitu ya, copyrighted by Studio Denny Setiawan. Jadi seperti mimpi yang tiba-tiba ada di otak saya, dan saya baru bisa mewujudkannya sekitar tahun 2010 begitu. Dan itu awal mulanya sempat bekerja dulu sama Pak Ahmad Juhara dan Bu Wendy Juhara di kantor beliau 2 tahun bersekolah gitu ya. Walaupun titelnya bekerja, tapi saya menganggap apa yang saya dapatkan ilmunya lebih banyak daripada secara materi begitu kan. Tapi itu yang jadi bekal saya ketika mulai Studio Denny Setiawan. Perlahan dari sayembara saya punya kliennya mengenalkan ke klien yang lain, dan begitulah kehidupan berlangsung hingga saat ini. Jadi studio ini seperti mimpi buat saya, di mana kita bisa sama-sama mencari itu ya, bukan mencari jati diri arsitektur, tapi mencari sebenarnya apa sih yang bisa kita lakukan buat arsitektur Indonesia. Kita memang terus terang banyak berkecimpung di arsitektur yang low rise, yang sangat personalized, yang rumah, lalu kafe, lalu kantor, tapi kantornya nggak terlalu besar ya, kantor kecil. Kita lebih banyak ke proyek-proyek seperti itu, dan kita jadi berpikir bahwa memang arsitektur itu nggak bisa dibuat untuk semua orang. Arsitektur itu harus personal, jadi menjawab kebutuhan setiap pribadi, setiap keluarga, setiap kelompok, dan itu yang membuat arsitektur jadi seru. Personalisasi atau personifikasi daripada penelitian itu mengarahkan kita pada sebuah konsep. Nah, terus terang kami selalu bilang bahwa kami percaya bahwa arsitektur yang kami bikin itu untuk menandai zaman ini. Nah, jadi kami nggak mendesain bangunan-bangunan yang sifatnya klasik, ornamental. Kami sedikit menolak itu gitu. Nah, kami lebih memilih untuk saya mencoba untuk mencari kebutuhan si klien ini apa sih. Nah, ketika kebutuhan klien ini ada, ya kita jawab itu dulu deh, baru kita bermain-main. Jadi yang pertama targetnya klien harus menang. Dalam arti semua kebutuhannya sudah tercapai. Yang kedua, kita merasa harus menang, kita bermain-mainnya bisa dapat gitu ya, main material, selalu adalah misi yang harus kami pengen ciptakan dalam membuat sesuatu yang baik buat arsitektur Indonesia. Kalau boleh jujur, nggak selamanya kita bisa menang. Banyak sekali hati sebagai arsitek tuh mengalah gitu ya, sakit sebenarnya. Tapi secara etik memang seorang arsitek itu disumpah, kita bekerja di bawah sumpah untuk memenuhi kebutuhan si klien. Jadi saya terus terang berusaha semaksimal mungkin untuk karyanya baik, karyanya bisa terekognisi, diakui, dan
apa namanya diapresiasi sejawat gitu ya. Tapi lebih penting daripada itu adalah si klien yang akan tinggal di dalam proyek itu harus merasa betah. Karena kan bicara proyek arsitektur, mereka nggak akan nempatin itu cuma sebentar, minimal 5 tahun minimal loh itu. Ada yang proyek kami yang dari awal saya berkarir itu sampai sekarang masih ada, bentuknya masih sama dan masih dicintai. Itu kebahagiaan buat arsitek. Dan saya pikir nggak selamanya kita bisa menang, tapi ikhtiar terbaik yang kita bisa berikan supaya bangunannya bisa layak diapresiasi, itu yang jadi apa namanya tujuan daripada Studi Indonesiawan ketika berarsitektur. Pas pengalaman pertama tiba-tiba ada satu klien, dan kalau bikinkan saya rumahnya minimal harus menampung 8 mobil. Terus saya tanya budgetnya, ya nanti kita lihat aja lah ya apa yang kita harus beli. Dan itu buat saya itu mengagetkan, dan akhirnya rumahnya jadi. Sampai sekarang keluarga itu masih, kalau saya datang saya udah jadi seperti keluarga sama mereka. Rumah kedua, rumah ketiga buat anaknya juga saya yang tangani. Itu berkesan banget buat saya. Tapi lebih daripada itu, saya melihat bahwa ada sekian banyak proyek yang memang harus dinikmati. Ada satu lagi misalnya, ada satu orang bankers datang ke saya, ke kami, ingin dibuatkan sebuah rumah. Nah, saya datang ke rumahnya. Tadi saya bilang kan, saya harus lihat rumahnya. Dan ternyata ketika saya masuk ke rumahnya, saya kaget, buku arsitekturnya lebih banyak daripada buku saya. Dia hanya terperangkap di pekerjaan yang lain gitu ya, tapi sebenarnya dia punya passion di arsitektur. Akhirnya melelahkan sekali, kita studi banyak sekali material yang green material untuk mencapai sebuah rumah yang punya passive cooling yang baik. Dan akhirnya kita pakai styrofoam, kita pakai batu bata bekas, kita pakai pintu-pintu bekas, kayu-kayu bekas, dan ya rumahnya rumah bekas lah ya, tapi sama seperti yang sebelumnya, orangnya bahagia. Mereka merasa ini rumah saya karena didesain secara personal, dan pengalaman bagaimana melihat kita masih disambut sebagai keluarga ketika bangunannya dan proyeknya selesai, itu sebenarnya yang paling membahagiakan jadi arsitek. Saya masih ingat banget di awal karir saya ketika magang pada saat itu ya, anak kuliah masuk ke dunia kerja, lalu pengetahuan material masih sangat minim. Lalu ada satu hari di mana saya harus membuat jendela, tapi jendelanya nggak dari kaca. Jendelanya itu kita buat jendelanya memang massive gitu ya, jadi dari GRC. Terus saya tanya, GRC itu apa ya? Wow, itu memalukan sekali. Makanya ketika saya sekarang posisinya sebagai pendidik juga, kebetulan dapat mata kuliah yang related dengan itu, building material knowledge. Saya bilang sama mahasiswa saya, kayak pengetahuan tentang material itu seperti ketika kamu pengen berperang tapi kamu nggak bawa senjata kalau kamu nggak tahu material. Nah, ketika kita tahu semakin banyak material, kita tahu gitu ya senjata mana yang mau kita pakai. Kalau misalnya ngeliat proyek kami itu seperti kesempatan buat kami masing-masing untuk bermain, mengaplikasikan material baru yang kita belum pernah coba, tapi itu kesenangan buat kami. Jadi buat kami pertanyaannya, kalau seberapa pentingkah pengetahuan tentang material? Penting banget. Segala sesuatu sedang berubah sangat cepat, tidak hanya sebagai pendidik di salah satu universitas, tapi juga sebagai pengurus di Ikatan Arsitek Indonesia. Saya bisa mengamati dari dekat bagaimana kita harus berubah. Ada banyak hal yang harus berubah memang. Pendidikan arsitektur kita cuma 4 tahun, sedangkan di luar negeri yang diakui sebagai arsitek adalah pendidikan arsitektur 5 tahun. Karenanya kita menambahkan 1 tahun namanya program pendidikan profesi arsitek. Itu belum termasuk pemagangan dan lain-lain. Jadi perubahan ini sedang rapidly berubah gitu ya, sangat cepat. Dan
sebagai pendidik, dan bukan hanya sebagai pendidik tapi mahasiswa yang dididik harus sadar tentang bagaimana perubahan itu. Dan sekarang kita melihat bagaimana informasi berubah sangat cepat. Nah, kalau dosen atau pendidik yang nggak up to date, malas belajar, otomatis mereka nggak akan bisa mendidik mahasiswa yang karakternya seperti sekarang. Jadi saya merasa penting juga untuk bisa bicara dengan mahasiswa dengan bahasa mahasiswa, tapi juga mengetahui sekarang tren pendidikan arsitektur di dunia itu seperti apa. Yang pertama saya harus bilang jurusan arsitektur itu jurusan yang berbahaya. Berbahaya dalam artian kalau misalnya nggak benar-benar serius ingin jadi arsitek, biasanya Anda mengalami kebosanan, Anda mengalami stres, bisa jadi Anda mengalami kebotakan dini gitu ya. Tapi menjadi arsitek itu adalah profesi yang sangat menyenangkan, terutama setelah saya menggelutinya. Nah, tapi sebelum saya yakin jadi arsitek, sekali lagi saya harus kenal proyek atau profesi arsitek seperti apa. Makanya jalan saya untuk menjadi arsitek adalah saya berkenalan dulu dengan arsitek profesional, mengetahui bagaimana mereka hidup, mengetahui bagaimana mereka mendesain dan memilih material, bertemu dengan klien, bertemu dengan kontraktor. Dan dari situ saya ngerasa bahwa oke, proyek yang saya tangani itulah anak saya gitu. Jadi ketika kamu merasakan punya mainan yang cukup menarik untuk kamu akan akan hidupi selama seumur hidup, itu adalah awal mula pertama kecintaan kamu jadi arsitek. Jadi saya pikir sebelum kamu merasa ini adalah sebuah hobi yang akan menghasilkan uang buat kalian hidup, mendingan lupakan jadi arsitek. Malah sedari dini biasanya saya tanya ke anak-anak semester awal, kamu benar mau jadi arsitek ya? Karena ini jurusan yang berbahaya dan berat. Tapi ketika mereka bilang, oke Pak, karena ngelihat Bapak, saya pengen jadi arsitek. Nah, itu yang membuat saya akan concern banget, saya put attention anak-anak itu, saya akan didik jadi arsitek. Jadi, kalau kamu punya tujuan hidup jadi arsitek, tekunilah, belajar, dan lihat bagaimana profil orang-orang sukses, ikutin jejaknya, dan jadi diri sendiri ketika jadi arsitek. Saya atau kami rutin untuk visit ke pameran-pameran arsitektur yang ada. Kami punya agenda setahun sekali untuk berkeliling nggak cuma di dalam Indonesia, tapi juga punya kesempatan juga berkunjung ke beberapa negara untuk belajar bagaimana arsitek-arsitek di negara lain menggunakan material yang apa adanya, yang tidak make up sifatnya. Tahun kemarin kami ke Malaysia, ke Kuala Lumpur. Nah, saya pikir perpaduan antara kita datang ke pameran, melihat dan menyentuh langsung bagaimana material itu ada, melihat di website, di internet pengetahuan tentang material, itu cara belajar. Tapi buat saya pribadi, menyentuh material dan mengetahui material itu dua hal yang berbeda. Menyentuh material dan melihat bagaimana material itu bekerja, itu adalah pengetahuan di level yang lebih tinggi daripada sebuah pengetahuan tentang material. Saya tidak bicara hanya sebuah website, tapi keseluruhan tentang bagaimana sekarang arsitek bekerja dan dunia arsitektur berputar gitu ya. Sekarang zamannya sangat terbuka, digital 4.0, dan dimanapun orang bisa harus mengakses informasi secara lengkap dan jelas. Segala sesuatu termasuk bahan bangunan dan material. Nah, saya pikir sekarang kita punya kesempatan untuk punya berbagai macam platform. Salah satunya adalah Katalog Pro. Saya pikir ini akan menjadi tools bukan hanya untuk arsitek, tapi juga untuk pengguna jasa arsitektur untuk memilih bahan-bahan material yang sebenarnya cocok untuk proyeknya masing-masing. Nah, seringkali saya tuh sebagai arsitek mendapatkan kesulitan untuk meyakinkan klien, Pak, material ini baik, Pak, material ini tidak baik atau kurang baik untuk proyek.
Nah, nyarinya di mana? Searchnya di mana? Seringkali yang menyebalkan adalah kalau kata orang. Nah, kata orang ini nggak bagus deh. Enggak, cari dulu deh. Tempat nyarinya di mana? Mungkin Katalog Pro bisa jadi pilihan. GoPro with Katalog Pro.